Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cahaya Agustin Pratiwi dengan NPM A1G024056. Di video kali ini aku akan membahas tentang organisasi internasional untuk memenuhi tugas dari mata kuliah konsep dasar PKN yang diampu oleh Bunda Neti Ramayani. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya kita perlu tahu apa itu organisasi internasional. Jadi, organisasi internasional ini merupakan kerjasama antar negara yang diatur oleh hukum internasional. Tujuannya untuk mencapai tujuan mereka bersama di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bidang pertahanan, dan bahkan bidang keamanan negara. Nah, organisasi internasional ini memiliki beberapa jenis-jenis. Yang pertama yaitu organisasi internasional yang secara global. Artinya, organisasi internasionalnya terbuka untuk semua negara. Contoh organisasinya yaitu seperti PBB, WTO, dan WHO. Lalu secara regional, nah ini khusus untuk negara atau wilayah tertentu seperti contohnya ASEAN dan Uni Eropa. Lalu selanjutnya ada berdasarkan bidangnya yaitu seperti politik dan keamanan, contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pada bidang ekonomi, contohnya WTO. Pada bidang kesehatan, contohnya WHO. Pendidikan dan kebudayaan, contohnya UNESCO. Dan pada bidang kemanusiaan, contohnya ILO atau International Labour Organization. Lalu bagaimana sih peran penting dari organisasi internasional ini? Yaitu yang pertama, ada menjaga perdamaian dunia, membuat aturan dan hukum internasional. Organisasi internasional juga melindungi hak asasi manusia dan menjadi tempat sarana diplomasi antar negara. Contoh organisasi internasional ini yang pertama ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa kita sebut dengan PBB. Ini dibentuk pada 24 Oktober 1945 di San Francisco, Amerika Serikat. PBB atau organisasi ini berkecimpung pada dunia di bidang politik dan juga keamanan. Lalu ada ASEAN atau singkatannya dari Association of Southeast Asian Nation. Kita terjemahkan menjadi perkumpulan negara-negara Asia Tenggara. Nah, Indonesia menjadi salah satu bagian dari ASEAN. ASEAN ini dibentuk pada 8 Agustus 1967 dan berkecimpung di bidang ekonomi, politik, atau bahkan bidang sosial. Selanjutnya ada World Trade Organization atau WTO. WTO ini merupakan organisasi perdagangan dunia yang didirikan pada 1 Januari 1995. Lalu ada WHO atau singkatan dari World Health Organization, adalah organisasi kesehatan dunia yang didirikan pada 7 April tahun 1948. WHO ini salah satu garda utama saat pandemi dunia kemarin. Lalu tentu saja ada tantangan dalam menjalankan organisasi internasional ini. Yang pertama, kepentingan negara yang sering berbeda. Lalu ada juga negara besar yang mempunyai pengaruh yang lebih besar juga. Lalu dana dan sumber dayanya terbatas dan masalah global yang makin rumit seperti masalah iklim, pandemi, dan cyber. Dan juga kadang masyarakat dunia juga kurang percaya pada kinerja organisasi internasional ini. Nah, itulah tadi materi tentang organisasi internasional dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.